Halo, selamat pagi semuanya anak-anak kami. Kali ini Bapak akan menjelaskan tutorial bagaimana caranya untuk melakukan penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Nah, jadi nih yang akan nanti kita gunakan bahan tekstilnya adalah kaos yang berwarna putih. Nah, kaos yang berwarna putih yang seperti ini, disinilah tempat kita untuk mengekspresikan diri ya, dengan menggambar salah satu ragam hias yang nanti kamu pilih sebelumnya untuk kamu terapkan pada bahan kaos ini. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama nih, kamu harus mencari beberapa motif yang kamu anggap kamu bisa gambar nanti pada bahan tekstil atau kaos kita ini. Nah, contohnya nih, ada salah satu motif yang Bapak kasih tunjuk. Ini adalah salah satu motif tumbuhan yang nantinya akan kita pindahkan ke baju ini. Ya, dalam membuat motif, ya kita tidak perlu harus cari motif yang susah dan rumit. Kamu cukup ambil satu motif dan gambar secara sederhana di kertas. Habis itu, ini akan kembali kita gambar di kaos ini. Makanya, dalam proses penggambaran harus perlu diketahui yang pertama, kamu harus menggambar motif yang lebih besar seperti ini. Jadi setiap dari garisnya ini kurang lebih harus bisa mencapai 2 mm supaya ketika nanti kita menggambar di kaos tidak menemukan kesulitan dalam proses pewarnaan. Jadi anak-anak kami tidak boleh menggambar dari bagian motif yang sangat kecil sehingga nanti akan mempersulit kamu dalam proses pewarnaan. Ingat ya, harus gede-gede dia motifnya seperti ini contohnya. Ya, setelah motif selesai, kita akan pindahkan motif tersebut dengan menggunakan teknik yang dulu pernah kita pelajari, yaitu menggunakan teknik karbon. Ya, bagi anak-anak kami yang kesulitan menggambar langsung di kain atau melihat contoh yang sudah kamu buat di kertas, kamu gambar langsung kesulitan, ya kamu bisa memanfaatkan dengan menggunakan karbon. Tapi ketika misalnya kesulitan tidak bisa keluar dari rumah dengan kondisi sekarang, ya belajarlah untuk menggambar langsung di kain. Kalau menggambar langsung di kain atau di kaos, kamu harus hati-hati karena tidak boleh salah. Kalau salah akan sangat sulit dihapus. Jadi untuk menghilangkan hal yang seperti ini supaya tidak terjadi kesalahan, jadi bisa aja coba nanti dengan yang namanya kamu coba gambar tebal-tebal di pensil seperti ini ya, menggunakan pensil tebal-tebal. Habis itu kamu balikkan ya, ini kamu balikkan seperti ini. Nah, jadi akan nampak muncul nanti hasilnya. Kalau nggak nampak dari belakangnya, kamu bisa tambahkan minyak goreng. Oleskan dulu minyak gorengnya supaya dia kertasnya transparan. Nah, ketika sudah transparan, kembali kamu lap sampai kering. Habis itu kamu bisa tebalkan kembali dengan pensil apa yang sudah kamu gambar tadi. Habis itu balikkan, letakkan di bagian posisi kaos yang ingin kamu kerjakan. Terlebih dahulu kasih dulu alasnya di dalam kaos, bisa menggunakan triplek atau bisa menggunakan alas tulis seperti ini ya, masukkan ke dalam. Setelah itu kamu gambar atau jiplak dia sehingga nanti karbon dari pensil yang sudah kamu tebalkan sebelumnya ya, setelah kamu balik kamu gambar lagi, dia akan menempel sesuai dengan gambar yang sudah kamu buat di pada motif itu, akan tertransfer ke kain seperti itu dia ya. Tapi kalau misalnya kamu masih punya karbon yang sisa-sisa dulu waktu pembelajaran kita menggambar ragam hias, kamu bisa terapkan. Oke, nah setelah selesai nanti proses pemindahan motif kepada kain, kamu bisa masuk kepada proses pewarnaan. Dalam proses pewarnaan kamu harus betul-betul hati-hati ya, karena kenapa? Menggunakan proses pewarnaan di kain berbeda dengan menggunakan proses pewarnaan di kertas. Kalau di kertas ini kan pori-porinya halus dan
dia tidak elastis, jadi gampang saja mewarnainya. Kalau di kain ini bersifat elastis, jadi kalau misalnya kamu tidak kasih ini lapisnya, langsung kamu warnai gitu saja, bisa jadi akan nanti dia tembus sampai ke belakang. So kamu harus kasih dulu pengamannya, mau triplek kah dia, mau seperti ini kah dia, alas tulis atau karton, kamu taruh di dalamnya, ya, seperti ini ditaruh di dalam. Seperti ini ya, maka bagian permukaan yang kita gambar itu akan rata ya, dan bisa kita letakkan di meja dengan rapi. Nah, setelah selesai seperti itu, warnailah dengan jenis warna yang kamu sudah tentukan atau yang kamu sudah cari dari motif dari Google yang tadi. Kalau kuning ya kuning dan yang lain sebagainya ya. Nah, maka seperti ini ada hasil salah satu contoh dari abang kelas kamu dulu. Ini dia. Tarang. Nah, ini adalah salah satu penerapan motif ragam hias pada bahan tekstil ya. Dia ada menggambar penggabungan antara motif tumbuhan, cukup sederhana ya, ada motif daun, ada bunga, dan ada motif hewannya yaitu kupu-kupu. Nah, ini tentunya dikerjakan tidak gampang ya, harus butuh yang namanya kesabaran untuk melakukannya ya, dan tentunya akan lebih bagus memang kalau kamu menggunakan kain yang warna putih supaya setiap warna apapun yang kamu terapkan bisa jelas nampak di sini. Nah, jadi gimana nih Pak kalau nggak ada baju? Nah, gini deh, kamu bisa pakai baju yang bahkan mungkin sudah punya sablon di bagian depannya, kamu bisa manfaatkan di belakang yang mungkin masih bisa digunakan dan tidak terlalu jelek-jelek amat ya. Jadi nggak harus kamu pergi lagi keluar untuk membeli pakaian. Jadi kamu bisa cari kaos kamu atau kaos siapa yang nggak dipakai lagi atau masih dipakai dan ingin kamu kreativitaskan, kamu bisa memanfaatkannya untuk membuat karya penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Oke, nah jadi itu dia. Bagaimana cara pewarnaannya? Proses pewarnaannya itu kamu menggunakan kuas ya. Kamu bisa usahakan kuas rubbing ya. Pada dasarnya kan seni rupa kita selalu ada kuas. Jadi harapan Bapak kamu punya kuas. Nah, kalau misalnya tidak punya, bagaimana kalau misalnya kamu usahakan dengan menggunakan cara tapi agak susah sih. Kalau misalnya kita menggunakan spidol, maka kalau spidolnya nggak permanen, dia akan luntur nanti ketika sudah dicuci ya. Jadi diusahakanlah harus ada kuas. Yang berikut, apa jenis cat yang dipakai Pak? Jenis cat yang dipakai yang seperti ini adalah akrilik ya. Pada dasarnya jenis yang dipakai adalah akrilik ya. Kalau kamu sudah punya akan sangat menyenangkan untuk mengerjakannya, dan tentunya nggak harus banyak-banyak warna ya. Yang seperti ini pun boleh, atau bahkan hanya 2 warna pun tidak masalah ya. Seperti yang ada pada Bapak, ada warna merah, ada biru, hanya kuning ya, selesai seperti itu ya. Itu dia. Jadi penggunaan bahan catnya adalah akrilik. Kalau cat poster itu akan sangat kesulitan karena cat poster itu ketika kena air pasti akan luntur. Terus kalau misalnya Pak kita nggak punya akrilik, kita hanya punya cat poster, bagaimana Pak caranya? Kita nggak punya kuas. Cara yang terakhir adalah ya, ini bagi siapapun yang memang betul-betul jujur tidak punya apa-apa ya. Yang terakhir kamu tinggal seperti ini deh, kamu gambar di motifnya di kertas, habis itu kamu warnai sesuai dengan motif yang kamu sudah tentukan ini dengan menggunakan pensil warna atau cat poster. Habis itu kamu gunting dia motifnya tanpa dengan menghilangkan semua unsur warna putih atau backgroundnya ini. Setelah itu kamu tempel nanti di bagian mana posisi kaos yang kamu inginkan, kamu tempel, bisa menggunakan lem atau selotip. Setelah itu nanti hasilnya bisa kamu foto ya, dan kamu share ke Bapak ya. Tentunya selain dari situ, usahakan foto proses pembuatan itu dibuat. Mulai dari pertama, foto dari menggambar motif, yang kedua
foto dari memindahkan motif ke kain, yang ketiga proses pewarnaan, sampai yang keempat yaitu hasil akhir dari karya yang kamu buat, yaitu penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Sekian penjelasan dari Bapak. Jika ada nanti yang kurang lebih yang ingin kamu tanya, kamu bisa nanti komen di kolom tugas. Oke, selamat bekerja dan jangan sampai kejadiannya sekarang menghalangi kita untuk berkreasi. Salam kreativitas.